Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ingin sedikit memaparkan penelitian mandiri yang saya lakukan tentang peramalan penyebaran COVID-19 di Indonesia menggunakan algoritma neural network dan kombinasinya dengan algoritma genetik atau bahasa Inggrisnya genetic algorithm. Nah, algoritma ini saya gunakan karena di beberapa paper atau jurnal, algoritma ini memiliki tingkat akurasi atau istilahnya di Rapid Miner RMSE, root mean square error-nya itu di bawah 20%, ya, rata-rata di bawah 20%. Nah, akurasinya sudah terjaga sehingga sangat bagus untuk data non-linear atau data rentet waktu atau bahasa Inggrisnya data time series. Sangat cocok untuk melakukan prediksi terhadap data harian untuk kasus-kasus positif di Indonesia. Nah, untuk awal mulanya memang kasus pertama di Indonesia berasal dari Depok, ya, Jawa Barat. Ya, seorang ibu yang berumur 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Nah, menurut yang dilansir di berita, memang putrinya ini kontak dengan salah satu warga Jepang yang ada di Indonesia untuk latihan tari, ya. Itu awal mulanya kasus positif pada 2 Maret 2020. Setelah berkembang, ternyata pada 6 April, ya, tepatnya 6 April, itu sudah 2.491 kasus positif, ya. Tentu 1 bulan lebih, ya, lebih berapa hari sudah kasusnya sudah 2.000-an, ya, hampir 2.500. Nah, untuk itu saya membuat beberapa kajian, ya, atau penelitian fast research yang saya namakan ini, atau penelitian cepat untuk 35 record data yang berhasil saya kumpulkan. Data dimulai dari 2 Maret sampai 6 April. Nah, data tersebut saya ambil dari kawalcovid19.id, ya. Setelah saya sinkron atau saya cross check dengan data di Kementerian Kesehatan, memang mereka mengambil data sesuai dengan awal mulanya data di Indonesia. Nah, untuk hasilnya sendiri, ya, ini saya mendapatkan root mean square error-nya 25,932, ya, atau kurang lebih 1,394. Ini hasil analisisnya. Untuk TC, ya, untuk TC itu training cycle-nya, ya, training cycle saya buka dari 100 sampai 100.000, ya. Training cycle itu pelatihannya atau trainingnya, ya. Saya mentraining sebanyak 100.000 kali, ya. Lumayan lama prosesnya. Dan untuk learning rate-nya, ya, kasih nama LR, learning rate-nya sekitar 0,0 sekian, ya. Karena menggunakan genetic algorithm atau algoritma genetik, dia mencari dari angka 0,0 sampai 1,0. Jadi range itu dia akan cari, kemudian dia temukan formulasi yang tepat dalam parameter neural network. Nanti selebihnya saya akan jelaskan di aplikasi Rapid Miner. Nah, untuk hasilnya yang saya dapatkan cukup baik, ya, karena tren aktualnya yang warna biru, garis biru, dengan tren hasil prediksinya, ya, garis coklat atau grafik coklat, itu hampir berbawaan, ya, dia hampir sama, sehingga hasil prediksi untuk algoritma ini baik, ya, hasilnya baik. Cuman di pada hari ke-34, ya, saya memprediksikan trennya naik signifikan di atas 300. Hasilnya atau aktualnya itu 100-an, ya. Terjadi margin error yang cukup besar di area sini. Tapi selebihnya hasil prediksinya itu mengikuti tren selanjutnya, ya. Nah, terjadi pada sekarang itu sudah 300-an, ya, tepat pada tanggal
9 dan tanggal 10 April itu sudah 300-an. Berarti yang selama ini diprediksi itu memang terjadi ya. Jadi sesuai dengan apa yang di hasil analisisnya. Nah, untuk aktualnya dengan hasil prediksi saya buatkan sebuah tabel. Untuk hari pertama, aktual dan hasil prediksinya selisihnya 0. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi tepat 100%. Dan untuk hari kedua itu melenceng sebanyak 1 ya. Yang saya prediksikan 1 pasien, ternyata aktualnya atau data sebenarnya itu 0 pasien atau 0 positif. Nah, untuk hari ketiga itu yang saya prediksikan 0, data sebenarnya juga 0 bagi itu keempat dan lain sebagainya. Ya, kalau kita lihat selisihnya di sebelah kanan itu terjadi selisih yang cukup rendah ya. Hanya beberapa hari yang lumayan tinggi selisihnya. Nah, itu saya prediksikan 0, itu ternyata ada 35 kasus baru ya. Yang paling jauh itu ada di itu hari ke-34 ya, seperti yang telah saya jabarkan di hasil tren grafiknya, itu melenceng di hari ke-34 ya, lumayan jauh, lumayan errornya lumayan besar, sebanyak 219 selisihnya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk cara olahnya ya, saya menyediakan data di Excel. Nah, data ini saya ambil dari kawalcovid19.id ya. Kebetulan mereka menyediakan data secara statistik cukup bagus. Saya berterima kasih kepada website tersebut karena saya berhasil mengambil data dengan gratis ya, tentunya dengan gratis. Nah, untuk datanya sendiri saya ambil dari tanggal 2 Maret sampai dengan 6 April ya. Sebanyak 36 rekor ya. 36 rekor data. Nah, lumayan bagus datanya ya. Makan ada kasus sembuh dan kasus meninggal. Ya, tapi saya tidak mengambil kasus baru kasus meninggal atau kasus sembuh. Yang saya fokuskan ini di kasus baru ya. Kenapa kasus baru makin banyak terjangkit? Sebenarnya makin tinggi risikonya terhadap orang lain yang akan terjangkit nanti. Jadi penting bagi saya melakukan penelitian ini agar kita tahu tren jumlah positif tiap harinya itu sebenarnya naik atau turun ya. Nah, setelah itu saya buat Excel untuk data time seriesnya. Mohon maaf agak acakan. Nah, ini data positifnya. Nah, fokus ke daerah sini. Nah, ini dari hasil data yang berhasil diolah dari 2 Maret sampai 6 April. Itu saya buatkan time seriesnya atau data time seriesnya untuk mempermudah pengolahan. Nah, ini teknik mengolah di RapidMiner ya. Kita sediakan dulu data time seriesnya, kita buat X period atau time period, XT atau X time dan lain sebagainya, banyak istilahnya. Dan kita balik ya, kita balik datanya yang tadinya dari 2 Maret sampai 6 April, kita balik datanya dari 6 April, 5 April, 4 April sampai dengan 2 Maret. Kenapa demikian? Karena yang akan kita prediksi nanti adalah 7 April sampai dengan seterusnya. Nah, dia harus berada di posisi atas karena kita akan mengolah data yang ada di atas. Ya, jadi seperti itulah aturannya. Nah, untuk aplikasi yang saya gunakan sendiri itu menggunakan RapidMiner. Ya, menggunakan RapidMiner. Yang saya gunakan ini series ke-6 ya, 6.4. Nah, cukup ringan untuk laptop kecil atau di bawah 14 inch. Nah, untuk datanya sendiri itu menggunakan Read Excel. Ya, saya import menggunakan configuration wizard untuk data yang ada di Excel tadi ya, yang ada di sini. Nah, ini saya import ke dalam Read Excel. Setelah itu, nah ini yang paling penting ya, ada
parameter genetik ya. Parameter genetik yang saya gunakan yaitu ada 3. Ada training cycle, yaitu semua parameter dalam neural network. Ada learning rate, ya, ada momentum. Ya, ketiga parameter ini disetting mulai minimal 0,0 sampai dengan 1,0. Ya. Nah, untuk training cycle sendiri, saya melakukan training sebanyak 100.000 kali. Ya, jadi saya setting sebanyak 100.000 kali. Nah, setelah itu saya gunakan validasi atau X validation atau fault validation atau 10 validation, banyak namanya. Untuk sampling tipenya itu bisa menggunakan linear sampling, shuffle, stratified, dan atau automat ya. Nah, untuk algoritma saya gunakan sendiri neural network dan saya setting hidden layer-nya sebanyak 4 ya, bisa dicoba ya, hidden layer-nya sebanyak 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ini fast reset, saya belum mencoba lebih detail ya, saya ini hanya menggunakan randomnya saja atau generalnya saja. Nah, untuk testingnya saya gunakan testing terhadap data yang sudah ada. Hasilnya kurang lebih seperti di sini ya, seperti di grafik ini. Hasilnya sejalan dengan data aktual. Nah, setelah saya prediksi untuk hari ke-37 dengan 38 sebenarnya mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan yang lumayan cukup tinggi ya, lumayan cukup tinggi. Ya, ini lumayan cukup tinggi karena trennya berangsur tidak turun ya, turun ya. Dia tetap naik, tapi setelah saya bandingkan dengan kejadian yang ada, ternyata dia naik dari hasil prediksi ya. Saya prediksikan hanya 100-an, tiba-tiba datanya yang sebenarnya itu atau aktualnya itu 300-an. Jadi kalau seperti ini hasil prediksinya, saya melakukan prediksi selama 1 pekan untuk sampai sekitar tanggal 15 atau 16 April nanti. Itu data kita berangsur sama ya. Jadi datanya relatif sama, tidak ada perubahan. Jadi kalau melihat data yang ada di tanggal 9 dan 10 April kemarin atau 8-9 April kemarin sebanyak 300-an, ya kurang lebih akan bertahan di 300-an tersebut ya, sesuai data yang berhasil diprediksi. Jadi apabila kita tidak melakukan lockdown ya, atau bila kita tidak melakukan penjagaan diri atau kita tetap beraktivitas seperti hari biasa, nah maka kejadian atau terjangkitnya di Indonesia itu akan makin bertambah dan terus bertambah. Nah, karena sampai malam tadi ya sudah 34 provinsi, jadi semuanya sudah merah ya, termasuk Gorontalo tempat saya tinggal, itu sudah seluruhnya terinfeksi virus ini. Nah, untuk itu perlu adanya perhatian kepada seluruh masyarakat untuk tetap di rumah dan jaga diri ya, patuhi aturan pemerintah, patuhi segala bentuk anjuran dari MUI dan lain sebagainya, tokoh masyarakat untuk terus menjaga dan jujur ya apabila kita merasa kontak dengan salah satu pasien positif atau pasien positif lainnya, atau kita baru pulang dari luar daerah. Nah, ini yang sangat penting. Semuanya tertutup tapi bandara yang masih terbuka. Nah, oleh sebab itu rawan kita terjangkit virus ini ya, karena kita terhubung dengan jalur darat, jalur udara dan jalur laut ya. Ya, mungkin hanya itu hasil fast research saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.